السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Jumat, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya tercurah kepada kita semua. Semoga kita semua mampu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sehingga tambahan-tambahan nikmat baik untuk di dunia dan nikmat keselamatan yang teristimewa di hari akhirat senantiasa kita dapatkan. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat berarti membuka peluang untuk mendapatkan syafaat. Semoga salawat kita sampai ke dalam hati yang akan melahirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada perjuangannya, cinta kepada segenap contoh-contoh yang telah disampaikan kepada kita semua. Dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kembali khatib mengajak dirinya sendiri dan para jamaah sekalian melihat kondisi dan keadaan yang semakin mencekam. Di mana-mana musibah terjadi, di mana-mana serba kesulitan yang kita dengarkan. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan banyak tempat, banyak ayatnya mengungkapkan bahwa apabila terjadi sebuah kesulitan, terjadi sebuah musibah, maka berkaca pada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa ma arsalna fi qaryatin min nazir." Tidaklah kami mengutus kepada suatu kaum pemberi peringatan, pemberi nasihat, yang mana mereka tidak lagi didengarkan, yang mana mereka lagi seolah-olah dipandang sebelah mata, tidak lagi dibutuhkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra." Akan diberikan sentuhan hati dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan, memberikan kesulitan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka diberikan ujian? Tujuannya la'allahum yadarraun, agar supaya mereka sadar. Ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksudkan sadar di sini agar supaya mereka sadar
kembali tidak mengandalkan dirinya, kembali tidak mengandalkan akalnya, kembali tidak mengandalkan kelompok dan golongannya, tetapi kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabi, para penganjur agama, para ulama telah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kalau kalian mau bahagia, maka kerjakan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan untuk kita hidup di dunia adalah mengurus tentang ibadah, bukan menghabiskan waktu memikirkan kebutuhan hidup, karena Allah yang akan memenuhinya. Laksanakan apa yang diperintahkan, karena itu adalah kewajibanmu dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan siapa yang mengikuti atau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas, mari kita mengulangi pelajaran surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan seolah-olah itu sudah menjadi hal yang dilupakan. Takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang setiap tahunnya di bulan Ramadan didengung-dengungkan, dibesarkan, tetapi seolah-olah bulan Ramadan setelah berlalu tidak ada lagi perhatian kita ke sana. Siapa yang kita mau percaya, siapa yang kita mau yakinkan kebenarannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kepada kita semua, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, Allah akan membuka kesenangan, pintu-pintu kesenangan, ketenangan dari langit dan juga dari bumi. Agama dijadikan setiap urusan itu berpasangan. Itu artinya sebelum kita melanjutkan ayat ini, kita memahami kalau bertakwa berarti terbuka segala keberkahan. Kalau tidak bertakwa berarti tertutup segala keberkahan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari manusia, bahkan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Lalu Allah menjelaskan, walakin kazzabu, akan tetapi manusia mendustakan. Apakah mereka mendustakan karena ragu, ataukah mereka menganggap ada yang pas atau ada yang lebih bagus dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan atau nasihat-nasihat Al-Qur'an? Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami timpakan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan buat kita yang lalai, buat kita yang sudah lama beriman tetapi iman tidak pernah bertambah, bahkan keyakinan semakin berkurang, mengganti apa yang telah kita amalkan pada waktu-waktu yang lalu yang kita yakini sebagai kebenaran, tapi hanya karena situasi, hanya karena kondisi, hanya karena desakan orang-orang atau pembesar-pembesar kita, seolah-olah kita lebih takut kepada mereka dibanding Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun.
Apakah penduduk negeri itu merasa aman, sudah tahu ancaman-ancaman yang bisa datang dari Allah, sudah dia tahu, sudah dia kenal, sudah dia hafal, tapi mereka seolah-olah tidak percaya. Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka berpikir tidak mungkin? Apakah mereka telah menggunakan akalnya bahwa bagaimana mungkin terjadi musibah? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa aman dari ancaman-ancaman itu. Bayatan di waktu malam, wahum naimun, dalam keadaan mereka tidur, dalam keadaan mereka terlelap. Kemudian selanjutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan. Apakah mereka merasa aman bahwa tidak akan terjadi atau tidak datang tiba-tiba di waktu duha, di waktu pagi? Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka bermain. Sungguh sangat indah perkataan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi atau di waktu awal siang dengan kata yal'abun, bermain-main. Bukankah saat itu kita semua bergelut dengan aktivitas kita yang semuanya kadang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang dimaksud yal'abun ketika bermain, ketika mengurusi dunianya, ketika mengurusi usahanya, ketika mereka bergelut dengan profesinya, yal'abun. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat yang lain, innad dunya la innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Dunia, kehidupan dunia hanya permainan, hanya sandiwara. Artinya apa? Kehidupan dunia bagaimanapun asiknya, ketika selesai episodenya, maka terputus segala apa yang terjadi saat itu. Ketika senang, terputuslah kesenangan, karena kehidupan dunia episodenya telah berakhir. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian, ini yang harus jadi perhatian. Allah Subhanahu wa taala menambahkan, apa aminu makrallah? Apakah mereka manusia itu aman, merasa aman dari makarnya Allah, dari ancaman hukumannya Allah Subhanahu wa taala? Tanda kutip, akhir ayat mengatakan, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang aman, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti orang-orang yang rugi. Maksud ayat yang mulia ini adalah berhati-hatilah kalian. Waspadalah kalian. Waskur rabbaka, ingatlah kepada Tuhanmu. Wa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala zikran katsira, dapat diartikan sepanjang waktu, jangan ada kelengahan. Setiap saat harus ada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit, memang kita biasa dengarkan mati atau wafat, tetapi betapa banyaknya orang yang tidak sakit, segar bugar sehat, lalu kemudian kita pun mendengarkan beritanya, berita kematiannya. Orang yang tua memang kadang kita mendengarkan sehingga kita menjawabnya memang sudah umurnya. Tapi betapa banyaknya orang-orang yang muda, bahkan masih bayi sekalipun kita dengarkan pula beritanya. Itulah sumber-sumber yang harus kita masukkan ke dalam hati. Kita mengulangi tubuh kita terdiri atas rohani, jasmani. Betapa banyaknya orang yang mengurusi kesehatan jasmaninya dengan makanan atau dengan
asupan-asupan yang bisa membuat segar dan sehat, tetapi tidak pernah mencari bagaimana makanan bergizi untuk rohaninya, makanan-makanan atau menu makanan bergizi untuk rohani. Seperti inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita resapi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali mengulas firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wajib untuk kita mengambil pelajaran bahwa seyogianya atau kewajiban kita adalah senantiasa menjaga diri, menjaga segala hal-hal. Kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah itu harus kita periksa satu demi satu, yang mana yang kita sudah amalkan tapi belum sempurnakan. Yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah laksanakan, yang belum kita laksanakan, wajib untuk mengamalkan. Kenapa? Itulah harapan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat fa'aminu billahi wa amalu salihah." Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerjakan semua amal saleh. Di ayat yang lain, yukaffir anhu sayyiati, semua dosa-dosamu, kesalahanmu dihapuskan oleh Allah. Kemudian wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, segala amalmu akan menjadikan cinta Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimasukkan ke dalam surganya. Khalidina fiha abada, zalika huwal fawzul azim. Ketika Allah menceritakan tentang dunia dengan segenap kerendahannya, kehinaannya, lalu menyampaikan tentang surga, Allah Subhanahu wa taala selalu mengungkapkan, zalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Apa isyarat yang ada pada ayat itu? Artinya apa? Ketika kita menganggap ada sesuatu yang menyenangkan di luar daripada mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, itu adalah ketertipuan. Ketika kita merasa senang tetapi tidak mengurus agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu hati kita tenang, hati kita senang, itu adalah ketertipuan. Tidak ada kesenangan, tidak ada ketenangan bagi orang yang mengerti dan memahami bahwa hanya keridaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita, membersihkan kita dari dosa, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala kecintaannya untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang kita petik dari ayat yang mulia, susunan ayat yang mulia ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kesadarannya itu ketika sampai ke dalam hati. Mengapa ada orang yang merasa aman sekalipun mereka tidak peduli bahkan lupa Allah Subhanahu wa taala? Itu karena kesadarannya dalam hatinya tidak ada. Iman yang mereka miliki belum mampu menggetarkan hatinya untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dihasilkan oleh iman yang seperti itu? Yang pertama, masih atau melaksanakan tuntunan agama dengan berbagai macam keinginan atau tendensi di dalam pikirannya. Hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim,
itu tidak apa-apa. Hanya ingin mendapatkan bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kesuksesan dunia, itu pun tidak masalah. Tetapi ingat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa semuanya kita mengetahui atau jaminan-jaminan itu kita mengetahuinya, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang dijanjikan itu pasti kita akan dapatkan. Kalau tidak di dunia, itu pasti di akhirat. Tetapi kalau bukan cinta Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa saja kita dapatkan di dunia, tetapi di akhirat itu pasti hampa. Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan kepada malaikatnya, bukankah anda salat karena ingin mendapatkan kesenangan dunia dan itu sudah engkau lalui? Bukankah engkau tidak pernah sedikit pun mengingat dan meminta beristighfar supaya kami menerima segala memenuhi segala kebutuhanmu? Itu engkau tidak pernah lakukan. Maka Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, si fulanah itu di masa jahiliyah, Masya Allah, beliau itu silaturahimnya bagus sekali. Segala kedermawanannya tidak diragukan. Apakah itu bermanfaat baginya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yanfa'uhum, tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Karena dia tidak pernah, dia lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memohon, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, terimalah segala amal-amal kebaikan kami. Hanya Engkau yang Maha Pengampun, hanya Engkau yang Maha Pemberi ganjaran atau pemberi pahala. Maka itulah sehingga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan asupan, merupakan gizi yang terbaik, menu terbaik buat rohani kita adalah banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggetarkan hati kita. Kalau sekiranya ayat-ayat ini belum bisa menggetarkan hati kita, maka wajib bagi kita untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, faqultu astaghfiru rabbakum, maka ucapkan atau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu segala kekurangan, segala kesulitanmu. Sulit untuk merasakan nikmatnya beribadah, sulit untuk merasakan nikmatnya kesulitan di dalam berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah yang banyak. Tidak sedikit orang yang berjuang atau bersemangat dalam agama Allah Subhanahu wa taala karena mereka dalam kesenangan. Tapi yang kurang adalah mereka yang merasa senang, merasa bahagia dengan kesulitan di dalam berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ada pada orang-orang saleh yang memperjuangkan atau yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, kepahitan hidup, kemiskinan tidaklah menjadi penghalang bagi mereka, akan tetapi mereka menikmati segala kesulitan itu. Betapa nikmatnya, indahnya, susah di dalam berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang ada dalam hati kita, insyaallah pertanda Allah Subhanahu wa taala
memperhatikan sekecil apapun iman kita dalam hati, Allah akan memperhatikan lalu kemudian menambahkannya. Oleh karenanya, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pesan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, mari kita menyadari ketika kita lalai dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah masih memberikan hentakan dan sentakan itu sehingga kita bisa sadar, itu ada alhamdulillah. Tapi kalau itu menjadikan kita atau dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, itu na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sebuah ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma baddalna makana sayyi'atal hasanah." Orang yang telah diberikan kesusahan, kesulitan, lalu Allah menggantinya dengan kesenangan. Apa kata mereka? Qalu qad massa aba'ana ad-darra'u was-sarra. Hal itu sudah biasa. Orang tua kamilah yang merasakan itu semuanya. Tapi kita ini, atau kejadian-kejadian itu sudah tidak berlaku lagi buat kita semua, hanya orang-orang dahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, fa'aghaznahum baqtatan wa hum la yash'urun. Lalu kami menyiksa juga mereka, menimpakan musibah kepada mereka dalam keadaan tiba-tiba dan mereka tidak sadar. Maka mari tanamkan kesadaran apa yang tugas kita di dalam hidup di dunia ini adalah amanah. La takunu amanatikum, jangan engkau mengkhianati amanahmu. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita adalah ibadah. Menjunjung tinggi perjuangan agamanya, menjunjung tinggi segala perintah-perintahnya, sehingga kita semua mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mantapkan keyakinan. Tidak ada orang yang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala yang akan berakhir dengan kehinaan. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala boleh saja di awalnya kelihatan tidak berarti apa-apa, tapi ingat, ujung dari perjalanan ini mereka akan mendapatkan kesenangan, mereka akan mendapatkan kemenangan. Maka jangan takut untuk tidak dikenal oleh siapa-siapa, tidak berarti apa-apa bagi sesama manusia. Tapi ingat, marilah kita menjadikan diri kita tanpa dikenal di dunia, tetapi insya Allah akan didengar atau dikenal oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Kemudian yang ketiga, mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa yakin bahwa ya Allah, sekiranya turun musibah kepada di negeri ini, maka jadikanlah kami orang yang beriman. Karena sekalipun musibah terhadap orang beriman menimpa kepadanya bersamaan dengan orang-orang yang berdosa, maka insya Allah orang beriman akan dipilih, akan dicari nanti di hari kemudian, lalu kemudian diangkat dan diberikan derajat kepadanya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi ya Allah, tetapkan kami dalam keimanan. Apapun yang terjadi wahai ya Allah, maka tetapkanlah kami dalam ketakwaan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan kita meminta dan memohon lalu kemudian berusaha, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerimanya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara yang penting untuk kita amalkan adalah mengharapkan perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita sama muslim. Di Gaza sana, di Palestina sana, kita hanya mendengar hanya kejengkelan dalam hati, hanya itulah yang mampu untuk kita lakukan. Tetapi mari kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya insyaallah kita pun berada atau dekat bahkan mampu untuk sampai ke sana, memang kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu mereka. Tetapi apa daya kita, hanya doa, hanya kejengkelan dalam hati yang bisa untuk kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan memaklumi kita semua. Mari kita doakan mereka supaya senantiasa diberikan keteguhan. Kita yakin bahwa semua itu hanya perjalanan, menunggu waktu saja. Ketika sudah tidak ada lagi, sudah tersaring semua para pejuang-pejuang yang intinya semuanya tinggal mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Lalu kemudian dengan itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perhatian untuk kita semua. Selanjutnya mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita menganggap diri kita suci hanya karena amalan dan ibadah yang kita lakukan selama ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pesanan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bittaqwa." Kita belum pernah membuktikan ketakwaan ini hanya milik Allah, hanya diperlihatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mari kita beristighfar untuk orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita atau yang masih hidup, baik dia perempuan ataupun dia laki-laki, baik dia anak-anak ataupun dewasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'al sa'arana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi ayyi makan. Ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Qawiyyu ya Aziz ya Ghaffar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.